Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Dr. Tuluk Marbun dalam program Sharing and Inspiring. Saya sharing firman Tuhan, doa saya Anda terinspirasi oleh firman Tuhan. Kali ini kita dalam acara renungan pagi, tiba saatnya kita akan mengakhiri section yang pertama ini, yaitu Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Dan hari ini kita langsung menyimpulkan ayat 6 dan 7. Saya menyimpulkan itu perbedaan orang bijak dan orang bodoh. Nah, saudara, kalau kita berbicara orang bijak berdasarkan konteks ini, orang bijak itu mereka akan mengerti Amsal. Kalau Amsal itu nasihat-nasihat, ya. Setiap kita itu punya level pengertian yang berbeda-beda. Tentu kalau nasihat orang bijak, tentu butuh juga pengetahuan yang cukup untuk memahami nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang bijak. Ya. Kemudian yang kedua itu ibarat, perumpamaan. Ya, seringkali orang bijak menyampaikan pesannya melalui perumpamaan, dan kita harus mengerti perumpamaan itu supaya kita bisa menangkap pesan yang disampaikan lewat perumpamaan itu. Yesus sendiri pun, saudara, ketika dia mengajar, dia pernah menggunakan perumpamaan. Dan tidak semua orang mengerti perumpamaan itu. Nah, dalam perumpamaan itu ada pengajaran-pengajaran yang penting. Nah, orang yang bijak dalam yang saya maksud di sini, mereka mau belajar firman Tuhan, mau belajar bidang ilmu mereka, mereka punya pengertian yang cukup, maka mereka akan mampu memahami setiap perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya itu yaitu perkataan di sini lebih kepada pernyataan, ya. Ada pernyataan-pernyataan atau statement-statement. Nah, tidak semua statement itu kita bisa langsung pahami, ya. Tentu butuh pengertian, butuh pembelajaran sehingga setiap statement-statement itu kita bisa pahami dengan mudah. Tentu ini bicara tidak tidak jadi satu hari, ya, sifatnya pasti progresif. Itu perlu dikatakan seperti yang sebelumnya, kita mendengar, ya, menambah ilmu setiap hari sehingga kita mudah mengerti dari pernyataan-pernyataan itu. Dan yang terakhir itu teka-teki orang bijak. Memang kalau kita bicara teka-teki dalam perjanjian lama, ya, salah satu contoh kita bisa lihat Samson, ya, dia menggunakan teka-teki. Nah, di teka-teki itu, untuk belajar teka-teki itu, mengerti arti teka-teki itu, tidak semua mudah kita pahami. Tentu butuh pembelajaran, butuh belajar, ya, butuh menambah ilmu sehingga kita bisa belajar itu teka-teki itu. Nah, dengan kata lain, saudara, orang-orang yang cerdas, mereka akan memahami Amsal, mereka akan memahami perumpamaan, mereka akan memahami pengertian-pengertian, mereka memahami teka-teki. Kemudian, sedangkan orang bodoh, ayat 7 saya baca, ya, tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang orang bodoh tidak selalu terkait dengan IQ, tapi orang bodoh yang di sini adalah orang yang menolak dididik, orang yang menolak hikmat, sehingga apa? Mereka tidak punya pengetahuan. Bagaimana mereka menambah pengetahuan, bagaimana mereka menambah ilmu, bagaimana mereka menambah pengertian, bagaimana mereka menambah pertimbangan, sementara mereka itu menolak. Tidak mungkin. Jadi orang yang bodoh di sini tidak terkait dengan IQ-nya, tetapi mereka adalah orang yang menolak belajar, menolak mendengarkan, menolak menambah. Jadi pagi ini kita belajar perbedaan antara orang yang bijak dengan orang yang bodoh. Orang yang bijak itu mereka belajar sehingga mereka mampu memahami setiap amsal, perumpamaan, atau ibarat, pernyataan atau perkataan, termasuk teka-teki. Sedangkan orang bodoh, mereka menolak hikmat dan didikan. Mari saudara-saudara, pagi ini kita menjadi orang-orang yang bijak, terutama kita belajar, ya, belajar banyak firman Tuhan,
dan belajar hal-hal yang terkait dengan profesi Anda, supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang produktif sekalipun dalam masa-masa pandemi ini. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.